Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Mohon maaf kami mengalami trouble di kamera ya saudara. Nah, hidup dalam iman saudara bukan hanya berhenti sampai pada percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tidak boleh berhenti sampai di situ saudara. Kalau seseorang mau hidup di dalam iman. Karena iman itu saudara artinya penurutan terhadap kehendak Allah. Jangan sampai hanya berhenti dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saudara, kita harus sungguh-sungguh mengenal Dia. Mengenal bukan hanya sekedar mengenal namanya, mengenal sejarahnya, tapi mengalami Tuhan, saudara. Mengalami Dia secara pribadi dengan benar atau secara memadai. Mengalami kehadirannya, saudara, dan melakukan kehendaknya setiap hari dengan tepat atau presisi. Itu baru disebut sebagai orang yang beriman. Tentu kalau kita berkaca terhadap tokoh iman seperti Abraham itu jangan main-main. Iman itu benar-benar diekspresikan dengan tindakan nyata. Bukan hanya sekedar percaya bahwa Yahweh adalah penguasa, pencipta langit dan bumi. Tetapi dia rela meninggalkan Ur Kasdim. Dia rela mempersembahkan Ishak di tengah perjalanan menuju tanah perjanjian. Rela tidak kembali ke negeri asal ketika mengalami bencana kelaparan, saudara. Jadi imannya itu benar-benar memiliki isi. Bukan hanya sekedar percaya, tapi ada sebuah tindakan dan perbuatan nyata. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Orang yang ada dalam pergumulan serius ini, saudara, adalah orang yang memiliki tujuan hidup yang benar dan menunjukkan bahwa pilihannya adalah Tuhan. Orang yang beriman dengan benar itu pasti menderita, akan bergumul. Tentu yang pertama adalah manusia batinia ini. Itu pergumulan kita, saudara. Bagaimana seseorang bisa berkodrat ilahi di hadapan Bapa. Dan yang kedua adalah memikul pekerjaan Dia, memikul pekerjaan Tuhan. Pasti menderita, saudara. Jangan sampai saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita gagal. Pergumulan kita hanya soal pemenuhan kebutuhan jasmani saja yang kita gumuli setiap hari. Tapi yang mestinya yang menjadi mayor untuk kita gumuli, kita abaikan. Jangan sampai, saudara. Ini pun saudara memberikan peringatan keras juga kepada kita semua. Sekalipun saudara, orang yang mengaku percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan dengan rela menjadi pelayan Tuhan, serta mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaannya, belum tentu menggumuli mengenai batiniah ini. Belum tentu dia menggumuli apakah dia sudah berkenan di hadapan Bapa atau belum.
Ini menjadi persoalan yang serius, saudara. Karena banyak orang ya saudara kelihatan sibuk, termasuk sibuk dalam melayani gereja. Tapi hatinya itu saudara terikat dengan dunia. Hatinya melayani, tubuhnya kelihatan melayani, tapi hatinya tidak melayani Tuhan. Hatinya masih terikat terhadap kesenangan dunia. Hatinya terikat pada keindahan dunia, bukan ke Tuhan. Banyak contoh di Alkitab itu saudara tertulis. Hofni dan Pineas itu anak-anak dari Imam Eli. Mereka kelihatan sibuk di bait Allah melayani umat, tapi hatinya tidak. Sibuk kelihatan tapi hatinya tidak ke Tuhan. Akhirnya Tuhan mendatangkan hukuman atas mereka. Ananias dan Safira kelihatan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, terhisap menjadi murid-murid Tuhan Yesus, tapi hanya sampai pada pikiran dan tubuh mereka yang melayani pekerjaan Tuhan, tapi hatinya tidak, saudara. Hatinya tidak ke Tuhan. Karena terbukti, saudara, ketika Rasul memerintahkan kepada mereka supaya membawa hasil penjualan mereka seluruhnya, mereka hanya memberikan sebagian. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak serius, tidak sungguh-sungguh, saudara. Mereka masih melekat dengan dunia, melekat dengan uang. Cinta mereka terbagi. Kalau orang mengasihi Tuhan, seluruh miliknya diberikan kepada Tuhan, saudara. Dan tidak ada yang disisahkan sama sekali. Nanti suatu saat ketika seseorang meninggal dunia, kalau dia tidak memberikan sepenuhnya kepada Tuhan, akan menyesal selamanya. Ketika berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah, dia akan menyesal. Mungkin akan terucap di hatinya, lebih baik aku sudah serahkan semuanya. Ternyata begini. Ternyata begini. Tidak ada artinya semua itu, sia-sia yang kumiliki. Ini harus kita perkarakan, saudara. Harus dicatat baik-baik. Kita tidak boleh memiliki dua wilayah. Jangan merasa kita, kalau apalagi saya sebagai pendeta, merasa sudah melayani jemaat, sibuk dengan pelayanan gereja, merasa sudah ada di wilayah Tuhan. Belum tentu, saudara. Saya itu bisa punya potensi menyimpang, kelihatan sibuk dalam pelayanan, tapi gagal membangun relasi dengan Allah setiap hari. Nanti kelihatan melayani atau menyembah Tuhan pada waktu mendapat tugas pelayanan. Hanya kelihatan memimpin pujian, kelihatan menyembah Dia pada waktu mendapat tugas, tapi sebenarnya tidak punya waktu dengan Tuhan. Itu mengerikan, saudara. Kita harus menjumpai Tuhan bukan hanya pada waktu kita mendapatkan tugas panggilan pelayanan, tapi kita harus punya waktu khusus meditasi dengan Tuhan, dialog dengan Tuhan secara pribadi, face to face. Walaupun Allah tidak kelihatan,
tapi aku mempercayai kehadirannya melalui Roh-Nya yang kudus. Temui Tuhan, saudara. Tentu saudaraku, tidak berlebihan ya saudara saya menyampaikan kepada saudara sekalian. Kita harus punya jam doa pribadi. Sayang kalau sampai saudara tidak punya jam doa. Saudara tidak akan mungkin mengalami dia. Kalau saudara seorang pengkhotbah, lalu saudara tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu hanya pengetahuan yang kamu kelola di pikiran lalu saudara bagikan ke jemaat, tidak akan mengubah. Ya kecuali orang itu tidak mau diubah. Perjumpaan dengan Tuhan itu mutlak. Jadi tidak ada bagian wilayah, oh ini wilayah Tuhan, lalu ini bukan wilayah Tuhan. Tuhan berkata kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kata lain dari itu, kamu tidak boleh berada di dua wilayah. Hanya satu wilayah, itu wilayah Tuhan. Mestinya orang yang benar, orang yang percaya beriman, tidak ada wilayah di mana Tuhan tidak ada. Tidak ada wilayah di mana Tuhan tidak hadir. Mestinya begitu yang benar. Tapi kalau kita sudah diajar salah, seolah-olah hanya di gereja itu wilayah Tuhan, di persekutuan itu wilayah Tuhan, di ruangan doa itu wilayah Tuhan, kamu akan memiliki wilayah yang lain. Kenapa orang korupsi? Karena dia merasa itu bukan wilayah Tuhan. Kenapa orang sampai berzina? Kenapa sampai orang merokok? Kenapa sampai orang minum minuman keras beralkohol? Kenapa orang sampai jual dagang barang-barang yang najis, yang merusak bait Allah? Karena dia merasa itu bukan wilayah Tuhan. Nah, ini tanggung jawab gereja, dan gereja banyak menipu. Bukan menipu ya saudara, tidak memberitahu kepada jemaat dengan benar. Atau memang tidak tahu. Dia merasa karena dia pendeta, itu wilayahnya, domainnya itu di gereja. Nanti jemaat-jemaat datang dan mengajarkan ini domainnya Tuhan, ya Tuhan hadir di sini. Tapi di luar sana Tuhan tidak hadir. Nah, akhirnya Anda lihat kebablasan. Saya memperingatkan ini saudara kepada kita semua, termasuk buat diri saya sendiri. Ini bukan main, bukan sembarangan. Kalau saya tidak menjadikan setiap wilayah, setiap tempat di mana aku berada itu adalah wilayah Tuhan, potensi berbuat jahat itu besar. Potensi menyimpang itu besar. Punya keinginan gairah untuk beli ini supaya kelihatan cinclong, itu besar saudara. Kelihatan kaya, sukses itu punya potensi besar. Karena sebagaimana aku datang sendiri, ku pulang sendiri, dengan telanjang aku datang, kembali juga aku pulang dengan telanjang. Karena kita sedang memperbaiki manusia batinia. Itu yang kita perbaiki setiap hari. Apa artinya kita memiliki seisi dunia tapi jiwa kita binasa? Ayo saudara, saya mendesak saudara sekalian. Setiap wilayah di mana saudara ada itu wilayah Tuhan. Jangan ngomong sembarangan, jangan bercanda yang jorok, yang kotor, jangan. Tidak usah nyambung kalau lihat teman percakapan mereka jorok-jorok. You senyum pun tidak. Senyum pun tidak. Ya. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.